Halo Tribunet, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Jurnalis Tribunamon.com. Hari ini dalam acara kesayangan Anda, spesial interview. Tribunet edisi Kamis 6 Juni 2024 ini, kita kedatangan tamu spesial dari Siloam Hospital Ambon. Nah, di studio kita ini Tribunet sudah ada, saya perkenalkan dulu ya. Ini ada Dr. Andi, ya, spesialis urologi, dan juga Dr. Wikmel Oktov Ingratubun. Ya, Apa kabar ini dokter berdua? baik. Ya, gimana untuk sepengetahuan ya di Rumah Sakit Siloam ini, dokter berdua ini ada satu lagi ya dok ya. Nah itu ya, biasanya menangani pasien urologi. Nah itu sudah sejak kapan ini dok aktif di Siloam ini, bisa dijelaskan? Bisa ceritakan mungkin satu-satu dulu. Oke, saya mulai dari Silom dari bulan Mei, ya. Tapi sebelumnya sudah 6 bulan duluan juga di Rumah Sakit Lemena. Ya, selama ini saya aktif di Lemena menangani kasus-kasus urologi, terutama memang paling sering kasus yang ditemui di poliklinik itu kasus batu saluran kemih, entah itu batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih. Dan juga selain itu ada kasus-kasus pembesaran prostat, itu juga kami tangani. Juga mungkin kasus-kasus urologi lainnya yang cukup banyak, mulai dari tumor atau mungkin nanti ada kasus-kasus penyempitan di bagian saluran kencing ya, atau kasus-kasus sulit buang air kecil atau gangguan buang air kecil lainnya itu memang kami tangani, ataupun sampai gangguan seksual pada pria juga. Kalau dokter Wikmel? Kalau saya juga baru mulai bulan Mei, kebetulan kami sama. Dan untuk secara tata laksana kasus-kasus yang ada di Maluku ini, kurang lebih urologi kami sama ya. Kami dalam sebuah tim yang kerjanya bareng di Rumah Sakit Siloam. Oke, baik dok. Nah, Tribuners, inilah kedua narasumber kita di hari ini yang sudah datang, dan kita akan membahas sesuai topik yang sudah kita mention sebelumnya, mengenal prosedur TCNL di Rumah Sakit Siloam Ambon. Nah, Tribuners, nyeri saat buang air kecil itu ya dok ya, itu kan merupakan salah satu gejala dari batu saluran kemih yang harus kita waspadai ya, apalagi sejak dini. Artinya kan tidak terbatas pada usia-usia tertentu. Mungkin penyakit batu saluran kemih atau batu, biasa kalau orang bilang batu ginjal ya kayak gitu ya. Nah itu kira-kira penyebabnya itu seperti apa, mungkin dokter Andi? Batu itu penyebabnya itu multifaktorial ya, artinya banyak penyebabnya. Dia nggak mungkin karena satu hal kita menyebabkan ini. Jadi tidak ada sesuatu yang karena A menyebabkan B secara langsung. Jadi multifaktorial, banyak penyebabnya. Misalkan kalau dari faktor makanan ada ya, makanan yang tinggi asam urat ya, misalnya kacang-kacangan atau seafood atau daging merah, itu memang sudah terbukti bahwa memang menyebabkan batu. Terus juga lifestyle ya, gaya hidup, bisa mungkin dia kurang berolahraga, habis itu mungkin minum air putihnya kurang, terus juga suka menahan buang air kecil ya, itu juga berpengaruh. Terus kemudian juga iklim ya, cuaca Saya baru pernah dengerin dok soal iklim ini gimana ya. Kita di Indonesia ini iklimnya tropis ya, jadi pantai kadang panas sekali ya, sehingga cenderung terjadi dehidrasi. Kadang mungkin asik bekerja atau jadi asupan minum kurang cukup baik ya, sehingga menyebabkan batu. Bisa juga misalkan konsumsi terhadap minuman atau obat-obatan tertentu bisa menyebabkan batu juga. Jadi sebenarnya itu multifaktorial gitu untuk menjadi penyebab batu. biasanya yang paling sering ditemui itu penyebabnya itu apa dok? Terseringnya memang sih kalau di Maluku ini tuh saya perhatikan ada faktor mungkin kurang minum ya,
ataupun minum tuh air minum yang kurang berkualitas sih menurut saya secara pribadi. Jadi kadangkala tuh mungkin air masak yang kita tidak tahu mineral yang hari-hari kita misalnya diambil dari air tanah terus kemudian langsung dimasak dan langsung diminum, itu kan kadar mineralnya kita tidak bisa kontrol gitu. Terus kemudian juga mungkin asupan makanan dan juga gaya hidup ya yang saya kurang olahraga itu. Oke, baik, Dok. Nah, kalau dari Dokter Wikmel sendiri selama ini menangani pasien urologi terusnya di Sulam itu seperti apa? Yes, Kalau pengalaman. secara apa nih? Secara pemetaan kasus-kasusnya Iya, atau? secara pemetaan Oh kasusnya. iya, kalau menurut saya untuk Maluku ini memang kasus paling tinggi batu ya, yang kami sering temui. Dan apa, variasi ukuran batunya itu sangat banyak. Mungkin ini salah satu faktor yang tadi sudah dijelaskan sama Dokter Andi, bahwa kita secara geografis itu, air kita itu kan kebanyakan mineral dari air gunung ya. Nah, ini kadang proses pengolahan air yang kurang baik, sehingga sebenarnya harapan kita kalau minum air putih banyak itu kan mineral yang harusnya diendap itu kebuang lewat kencing. Tapi kayaknya saking terlalu banyak mineral karena sifatnya juga menarik air, jadi dia banyak bertumpuk sepertinya kalau kita dehidrasi, kekurangan minum, dan tadi udah disampaikan. Nah, jadi kalau saya lihat kayaknya di Maluku ini tipikal penyebab bagaimana sampai bisa banyak kasus batu ya dari situ. Pola cara minum air, cara masak air, konsumsi air kita itu yang harus kita perhatikan sekarang ini. Oke, baik, Dok. Nah, Dok, ini kan Tribuners kita ini kan dari berbagai elemennya. Ada yang mungkin memahami, ada mungkin belum paham. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, kira-kira yang disebut batu saluran kemih itu seperti apa? Apa memang batu kerikil, bentuknya seperti batu kerikil begitu, ataukah bagaimana itu? Jadi kalau batu yang ini memang bentukannya memang batu ya. Jadi mungkin kalau batu yang di jalan sih mungkin terlalu ini ya. Cuma memang batunya pada prinsipnya sih berwarna ya. Ada warnanya, ada kekerasannya juga beda-beda. Jadi biasanya warna kuning, kadang ada warna hitam. Memang ada yang mungkin kerikil-kerikil, kecil-kecil. Ada yang langsung udah besar ya. Nah, besarnya biasanya tuh tergantung lamanya sakitnya. Terus kalau makin lama tentunya sesuai cetakannya ya. Kalau ginjal kan ada cetakannya ya, yang bercabang-cabang. Nah, batu pun seperti itu. Dia akan makin membesar mengikuti bentuk saluran dari ginjal. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Kalau yang terbesar mungkin secara ukuran gitu ya, Dok ya. Karena yang ditangani itu berapa mili ya gitu ya. Itu pernah paling jadi ginjal itu kan ukuran panjangnya secara panjang kali lebar itu ya kurang lebih bisa 10 sampai 12 cm kali 7 sampai 9 cm. Terus ada sebuah ruangan di dalam, secara medis itu kita sebut kaliks namanya. Itu tempat air kencing diproduksi sama ginjal, nanti dia mengalir ke situ. Nah, biasanya tuh batu di sini tuh yang pernah kita temui itu sepenuh kaliks ginjal itu. Jadi kalau mau dihitung ukuran secara volume bisa 9 sampai 10 cm. Iya, bisa. Besar juga ya. Besar. Berarti itu dipecahkan dulu itu ya. Iya, itu. Nanti baru kita masuk ke situ. Nanti baru kita masuk. Kita bahasnya pelan-pelan. Nah, Dok, kalau untuk tadi kan secara ukuran. Nah, kalau secara rentang usia nih, Dok, kira-kira selama ini menangani pasien di Maluku itu lebih banyak rentang usia berapa? Kalau ya. variasi ya, Variasi. betul. Tapi memang terbanyak tuh kalau muda agak jarang ya. Biasanya kalau ada pun batunya kecil, tapi terseringan umur 30 sampai 40-an. Tapi ada juga memang kita nggak bisa sikiri juga, kadang ada yang anak-anak itu ada memang bawaannya atau memang secara anatomi tubuhnya itu gampang mudah terbentuk batu. Itu ada juga. Sehingga nanti bisa juga terjadi pada anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan juga di atas 50 bisa terjadi batu. Terseringnya memang batunya batu dibuli. Justru kalau orang laki-laki itu udah ada pembesaran prostatnya yang tersumbat kencingnya itu, jadi batunya dibuli. Seringnya gitu.
Ini ada kayak faktor keturunan gitu nggak, Dok? Bisa juga, Bisa juga ya? genetik. Ada cuman memang kalau untuk keterkaitan batu ini agak kompleks ya untuk Iya. faktor penyebabnya ya. Jadi kita bisa kaitkan dari faktor keturunan, pola konsumsi air, pola makan, ya. Nah itu semuanya saling berkaitan lah, Mas. Oke, baik, Dok. Kan di Maluku ini kan kadang-kadang mengaitkan segala sesuatu kan dengan mitos ini. Nah, berarti untuk lebih memahami ya datang ke rumah sakit Siloam bisa sama dokter-dokter kita yang hebat-hebat ini. Nah, kita lanjut, Dok. Nah, terkait dengan tadi penyebabnya sudah, kemudian penanganan di Siloam Hospital Lamun ini ada bermacam-macam penanganan atau seperti apa, mungkin bisa di-spill satu-satu dia punya prosedurnya. Dokter siapa ini? Dr. Wikmel. Dokter Wikmel, silakan. Boleh. Nah, jadi kita punya acuan dalam menangani batu. Kita semua spesialis urologi itu punya satu pakem khusus, itu diatur. Kita menganut dari Eropa punya, ya. Nah, jadi Asosiasi Urologi Eropa itu mengeluarkan satu aturan. Nah, di Siloam sendiri itu kita mengerjakan tergantung ukuran batu. Jadi kalau ukuran batunya kurang dari 1 cm atau 1 sampai 2 cm itu masih ada tempatnya untuk kita lakukan ESWL. Mungkin sebelumnya udah pernah dibahas tentang ESWL ya. Ya, jadi itu sebuah tembakan dari luar dengan gelombang ke shockwave gelombang, itu dia nembak dari luar. Tapi itu khusus untuk batu-batu yang ukurannya di bawah 2 cm, dan nanti di CT scan itu kita ada menentukan kekerasan sebuah batu. Jadi kalau dia semakin keras agak susah kita buat nembak pakai itu dari luar. Nah, jadi pilihan biasanya kita kalau di bawah 2 cm kita pakai SWL kalau di Siloam. Kalau untuk yang lebih besar dari itu, kalau batunya di ginjal ya terpaksa harus kita dengan metode konvensional. Itu dibuka ginjalnya, terus dikeluarin dibuat sayatan di pinggang sini, jadi dikeluarin batunya. Nah, nanti ada juga teknik yang nanti akan kita bahas ini. Oke. Gitu. Nah, teknik yang kita bahas ini apa nih, Dok? PCNL ya. Kalau PCNL. yang Tribuners kan baca kan cuma PCNL nih kan. Mungkin kalau mahasiswa kedokteran ataupun yang misalnya spesialis kesehatan gitu, bidan, perawat kan mereka sudah ada tahu ya, tapi kan masyarakat kita kan mungkin belum tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan, Dokter Andi. Jadi gini, kalau kita kan sebutnya PCNL itu suatu singkatan sebetulnya. Artinya itu singkatan dari percutaneous nephrolithotripsy ya. Jadi intinya adalah ada suatu tindakan dengan luka sayatan minimal ya. Jadi dia minimal invasif, di mana kita memecahkan batu hanya dengan sayatan kurang lebih 1 cm dengan menggunakan alat seperti kamera, tapi di situ juga kamera itu masuk melalui celah 1 cm yang kita buat ke dalam saluran ginjal, kemudian kita pecahkan batunya. Disebut perkutan karena memang langsung dari pinggang langsung kita buat sayatan ke sana, langsung masuk alat dibor. Ya. Seperti dibor. Oke, baik, Dok. Nah, ini untuk prosedurnya tuh bagaimana, Dok? Mungkin bisa lebih rincinya, kan mungkin Tribuners yang takut ini. Mungkin ada rasa kayak sakit di ginjal ini, rasa takut itu kira-kira ini dibor ini atau bagaimana itu, atau dijual ginjalnya. Bagaimana, Dok? Bagaimana? Jadi kan pada prinsipnya dalam pembedahan itu ada yang namanya dokter anestesia. Anestesi itu ilmu mereka menangani menghilangkan nyeri pada pasien yang akan dioperasi gitu. Bagaimana teknik mereka membuat nyeri itu hilang gitu. Jadi pada saat operasi harusnya tidak terasa nyerinya ya. Jadi kalau dibandingkan PCNL seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Andi dengan metode konvensional yang sering kami kerjakan itu
Yang pertama, luka sayatannya lebih kecil. Kalau kita kerjakan konvensional, luka sayatannya bisa sampai 15 cm. Penyembuhannya lebih lama juga. Ya, itu membutuhkan waktu untuk penyembuhan di rumah sakit lebih lama. Kalau PCNL ini yang menguntungkannya, luka operasinya lebih kecil, terus penyembuhannya lebih cepat, bisa cuma ya 2-3 hari, kalau tidak ada masalah bisa pulang gitu langsung. Oke, baik Ya, dok. itu. Dok, ini kan saya ada baca nih, ini di Indonesia sendiri ini PCNL ini pertama kali dilakukan di Surabaya tahun 1986 ya. Itu perkembangannya sampai saat ini apakah dia punya mekanismenya masih sama ataukah ada perkembangan mungkin dari sisi teknologi yang digunakan ataupun dari penanganan medisnya bagaimana gitu? Oke, saya coba bantu jawabnya. Jadi waktu awal PCNL ini diperkenalkan, kita awal-awal menggunakan panduan atau guiding. Jadi kayak kita kan mau nusuk ini tepat masuk ke dalam ginjal ya kan. Salah sasaran kan bisa gawat ya. Nah, jadi untuk itu kita menggunakan guiding X-ray ya, X-ray. Jadi foto ronsen kan ada X-ray-nya. Nah, itu kurang lebih kita seperti itu, kita ada X-ray yang di kamar operasi untuk membantu kita guiding supaya kita punya arah jarum itu tepat ke dalam ginjal. Terus kemudian juga waktu awal-awal tuh alatnya tentunya masih yang besar ya, kameranya besar. Makin ke sini sering berkembangnya teknologi dan juga kita menghindari ini kan kalau kita kerjakan di kamar operasi kan terkena paparan radiasi tentunya. Jadi makin ke sini kita makin berkembang ilmu pengetahuan, makin sadar kira bagaimana cara mengurangi paparan radiasi. Jadi X-ray ini makin dikurang. Jadi nanti X-ray-nya lebih berkurang. Terus kemudian saat ini ya lebih yang berkembang adalah menggunakan teknik fungsi yang guiding USG, ya betul ya, guiding USG. Dan juga tuh makin ke sini juga alatnya tuh makin kecil juga gitu. Jadi kalau memang batunya kecil, kita nggak perlu pakai alat yang besar untuk memecahkan batunya. Tapi ada yang memang lingkaran diameter kameranya itu udah lebih makin lama makin kecil, sehingga batu kecil pun walaupun kita akses dari sini, sayatannya juga makin kecil karena kan memang ukuran kamera sudah kecil. Oke, baik nih dok. Nah, untuk ke tingkat kesuksesannya biasanya bagaimana dok antara yang konvensional sama SWL dan PCNL ini nih? Kalau variasi tingkat kesuksesan sih, yang paling tinggi untuk saat ini adalah PCNL seluruh dunia. Dia untuk batu di atas ukuran 2 cm ya, itu biasanya tingkat kesuksesannya bisa di atas 80%. Tuh, kalau ESWL kan tadi banyak pertimbangan dulu sebelum kita lakukan ESWL itu memang baik, tidak ada sayatan, tidak ada ini, tapi harus ada syarat-syaratnya, batunya tidak keras, terus ada nanti dari CT scan kita lihat ada penyempitan atau tidak di saluran-salurannya itu, ada sudut-sudutnya yang harus dihitung. Nah, kalau itu semua udah istilahnya favorable, boleh buat di SWL, kita SWL gitu. Nah, sedangkan kalau open ginjal itu tadi kesuksesannya juga tinggi, cuman kan komplikasinya seperti perdarahan dan penyembuhan lukanya tuh agak lama gitu. Jadi bergantung pada kondisi pasien juga ya, dok, Ya, ya? harusnya kondisi sebelum operasi pasien harus ya dalam kondisi yang baik. Kalau persiapannya secara sisi ada salah satu protein di tubuh untuk penyembuhan luka, kalau kadarnya normal dan imunitasnya baik dan semua sebelum operasinya dipersiapkan yang baik, pasti pemulihannya baik juga gitu, cepat. Oke, gitu. baik. Nah, untuk selama ini penanganan pasien batu saluran kemih di Siloam ini seperti apa dok? Dia punya tingkat keberhasilannya paling lama gitu, misalnya pemulihannya berapa lama kalau dengan menggunakan metode PCNL? Jadi karena sayatannya juga minimal ya, agak berbeda nih rawat kita pasien sayatan konvensional yang memang besar dengan pasien PCNL. Biasa kalau pasien PCNL biasa kita rawat 2-3 hari. 2-3 hari sudah itu tuh?
selesai. Ya. Setelah operasi, Setelah operasi, ya. cepat. 2-3 hari setelah operasi. 3 hari biasa udah boleh pulang. Kalau kadang kan kalau saya konvensional kadang bisa sampai 5 sampai 7 hari ya kita lakukan pemantauannya. Karena memang beda sih. Gitu. Jadi kalau PCNL ini memang lebih suatu perkembangan zaman, jadi perkembangan juga teknologi juga dengan tujuan artinya kita mengembangkan ilmu itu berkembang artinya supaya kita juga bagaimana memberikan hasil yang terbaik dengan juga lama rawat yang singkat sehingga juga pasien bisa lebih nyaman juga biaya yang dikeluarkan di rumah sakit juga lebih rendah. Oke dok. Nah ini terkait biaya ini. Nah pasti ada yang tanya-tanya ini. Mungkin ada di kolom komentar kakak operator. Belum ada ya. Nah ini pasti ada yang bertanya-tanya pas nantinya. Nah kira-kira untuk biayanya apakah ini ditanggung BPJS atau tidak dok? Oh, Nah Ya itu perwismal mungkin. pasti untuk masyarakat Maluku, Tribuner semuanya udah perlu takut ini ditanggung kok sama BPJS. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir ya. Artinya kalau misalnya punya BPJS juga dari baik dari pemerintah maupun dari BPJS ketenagakerjaan juga itu bisa digunakan ya untuk Dan- operasi ini. Oke, jadi tidak perlu pusing gitu ya dok ya. Setelah punya BPJS ya aman lah. Iya. Kalau di luar daripada BPJS itu kira-kira nih dok, tuh Waduh, berapa ya harganya? Terandi ya biasanya. Saya sempat buka-buka ini ya, tapi kan memang karena di sini kan sebetulnya kita semua tercover itu ya, PCNL itu tercover BPJS, asuransi juga tercover gitu. Kalau memang harganya range tuh kalau misalnya di Jakarta ya, kalau di Jakarta sekitar ada yang taruh harga 20 sampai 75 ya. Kalau misalnya pasien umum yang membayar ya. berarti kesehatan itu mahal ya dok ya. Ya memang cukup mahal. Oke dok. Nah sebelum kita sebelum kita kembali ke soal PCNL ini dengan kondisi pasien. Nah mungkin dok bisa diceritakan sedikit mungkin pengalamannya dengan pasien di Maluku seperti apa? Apakah ada yang kayak rewel gitu, kayak misalnya dok ini kemarin sudah SWL ini belum sembuh harus PCNL lagi. Ini gimana nih? Ya, sebenarnya ya ini masalah edukasi ya, dan mungkin ini salah satu faktor urologi itu terlalu lama istilahnya neglected apa ya tidak ada di Maluku ini. Jadi edukasi terhadap penyakit-penyakit urologi itu memang khususnya batu itu memang agak kurang ya, belum nyampe ke semua lapisan. Jadi kadang kita kalau terima pasien dari jauh gitu luar kota, kadang kalau kita operasi memang kondisi batunya sulit, itu memang kita harus edukasi dari awal bahwa mungkin dalam satu kali operasi tidak akan selesai. Ya, kita butuh operasi 2-3 kali karena ginjal itu tiap orang beda-beda, kita nggak tahu posisi. Kadang kita tusuk di sini, kita nggak bisa nyampai batu yang di sisi tengah atau atas gitu. Nah itu, makanya selama ini sih kita ketemu pasien, ya syukurnya pasien-pasien mengerti dengan edukasi kita. Kita kasih tahu, walaupun operasi harus lebih dari 1 kali, mereka akan maklumi. Ya intinya sih di komunikasi saja ya. Oke, baik. Jadi Sejauh sebenarnya ini sih- tidak perlu khawatir ya kalau datang ke Siloam Hospital Ambon ya. Karena sebelum akan dapat edukasi juga ya untuk pasien dan untuk pasien juga akan dapat edukasi nanti penanganannya ini seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian pasca operasi nih, Dok. Nah, itu apakah ada tips-tips ataupun ada edukasi lanjutan yang disampaikan oleh dokter-dokter kita ini kepada para pasien atau biasanya berupa apa itu dok? Ya, sebenarnya saya mau nambahin sedikit yang tadi. Oh boleh dok. Jadi tuh prinsipnya tuh di urologi ini mungkin sama seperti dokter bedah yang lain itu dalam suatu prosedur operasi ini memang kita kan ini batu ginjal ya, tapi kita ini kadang perlu pada saat operasi itu memperhatikan keselamatan pasien juga. Jadi jangan sampai tuh kita kejar batu habis, tapi kan justru operasi memanjang, perdarahan meningkat, itu saya rasa juga nggak tepat. Jadi lebih baik kalau memang suatu prosedur itu harus dilakukan 2 kali atau mungkin sampai 3 kali,
lebih baik bertahap tapi pasien aman, juga nyaman juga gitu, sehingga ya itu tadi seperti disampaikan Dokter Wigman, memang kita perlu komunikasi. Oke, Oke, Dok. tadi terkait pasca operasinya ya. Ya, operasinya. Pasca operasi itu biasa kami itu mengedukasi pasien tuh, yang pertama tuh karena dia operasi di area ginjal, misalnya PCNL ini ataupun operasi terbuka, kita biasa minta pasien ini untuk menghindari mengangkat beban berat ya. Jadi jangan sampai mengedan, itu memang kita hindari. Terus kalau bisa biasanya sampai kita edukasi makan buah-buahan, sayuran supaya tidak terlalu BAB-nya keras sehingga nanti harus mengedan gitu. Itu saja. Terus biasanya juga segera kontrol kalau memang ada keluhan, misalnya kencingnya berdarah atau nyeri yang tak tertahankan, agar kita periksa gitu lagi. Lain-lainnya sih tidak ada pantangan makan, paling kita mengarahkan pasien untuk minum air lebih banyak yang cukup ya. Dan juga memang bagaimana tuh kita pengen jangan sampai pasien itu datang lagi ke kita tuh, misalnya udah bersih, udah bagus, nanti 3 bulan 6 bulan lagi datang. Ada Jadi tuh batu baik lagi. kita kasih tahu tuh pasca operasi ini, Bu, ini harus ada perubahan pola hidup supaya tidak terjadi lagi batu gitu dan datang lagi. Ya. Ada yang ngeyel nggak, Dok? Pasien-pasiennya gitu. Sejauh ini enggak ada. Nggak ada, Belum ada ya. belum pernah ada. Pasien nurut aja. Nurut. Mungkin karena itu ya. Karena pola edukasi Paparan tadi. edukasinya masih rendah, jadi apa yang kita bicarakan mereka mau gitu, nurut. Oke, Dok. Untuk fasilitasnya mungkin kita tuh udah kelihatan tadi ya. Tapi untuk fasilitasnya di Siloam Hospital ini seperti apa, Dok, untuk penanganan pasien ini? Kalau saya lihat sih di Siloam tuh lumayan lengkap ya untuk penanganan urologi, terutama ini kan urologi tuh kita keilmuan yang dokter bedah, tapi kita juga mengutamakan tindakan minimal invasif sekarang. Jadi kita pendekatan endoskopiknya itu di bagian urologi lumayan baik, dan itu tersedia fasilitasnya di Siloam gitu. Jadi tindakan terhadap saluran kemih itu hampir semua bisa diselesaikan dengan cara menggunakan alat endoskopi, dan itu tersedia di Siloam. Berarti sudah segala seperti rumah sakit terkenal di luar Maluku ya, Dok ya? Ya kurang lebih untuk saluran kencing bagian atas sampai bawah bisa kami kerjakan semua. Oke. Mas. Hampir semua ya. Iya. Mungkin cuma seperti yang spesial Iya, yang transplantasi ginjal dan yang lain itu mungkin itu aja yang belum. Tapi Tapi kalau kalau untuk masalah batu bisa lah di Siloam Hospital Lampung, sangat bisa sekali ya, Dok. ya kalau misalnya kita bertambah jumlah spesialisnya, kan ini sebenarnya ada lagi yang adik-adik kami yang lagi sekolah nih. Kalau balik mungkin 3-4 tahun lagi bisa kita kembangkan ke arah sana. Oke, terima kasih, Dok. Keren sekali. Nah, berarti Tribuners masyarakat Maluku ya nggak perlu jauh-jauh ya ke Iya. misalnya biasanya kan dirujuk ke Makassar, Jakarta, ke Surabaya seperti itu ya. Sudah ada nih di Ambon ya, di Siloam Hospital Ambon. Oke. Baik, Dok. Mungkin untuk penutup mungkin ada tips-tips pola hidup sehat yang bisa disampaikan kepada Ada ya. Tribuners, kepada seluruh warga masyarakat Maluku yang lagi nonton. Ya, betul ya yang tadi pertanyaan ini yang paling penting, justru dari semua pertanyaan paling penting yang terakhir, karena menurut saya itu mencegah ya, bukan mencegah, karena memang kalau sudah terjadi mau nggak mau kan kita harus berusaha mengatasi penyakit itu, tapi tentunya bagaimana kita mencegahnya itu yang paling penting. Yang pertama sih cukupi kebutuhan cairan ya harian ya. Biasa kita anjurkan tuh 2-3 liter dengan minum per hari dengan minum air yang kita tahu kualitasnya bagus ya. Terus yang air putih tentunya ya, bukan air berwarna. Kita biasanya selalu bilang air putih. Terus yang kedua tuh pola hidup ya. Jadi diet yang seimbang ya. Jadi menjaga berat badan, ada olahraga juga, dan pola tidur yang cukup. Itu saya rasa semua dokter pasti akan mengedukasi pasiennya seperti itu, dan kami di urologi kebetulan memang lifestyle ini juga berpengaruh gitu. Terus yang ketiga paling kita juga
berusaha menghindari makanan ya. Kadang mungkin kita ada favorit makanan tertentu, tapi kita penderita asam urat ya. Tentunya kita harus lebih mengurangi makanan yang tinggi asam urat, misalnya kacang-kacangan atau mungkin seafood tadi itu kita kasih kurang. Ya kalau memang sudah bergejala ya, ada sakit pinggang atau kencing berdarah atau kencingnya memang ada riwayat keluar pasir, mungkin sebaiknya segera periksa aja. Periksa dulu, jangan langsung obat-obat tradisional yang Betul. belum Iya. dipercaya juga ya dok ya, Betul. gitu ya. Betul. Sehingga kita pun bisa tahu nih apa permasalahannya. Kalau memang tidak sampai terlalu parah, mungkin bisa kita ada alternatif yang bisa kita cari gitu sama-sama untuk mengatasinya gitu. Tapi kalau ditahan-tahan sendiri, nanti tentunya akan makin lama kan berkomplikasi. Oh, Kita Karena kalau nggak didiagnosa kan nggak tahu juga nih Iya. sakitnya di ginjal, apakah di pinggang atau Betul. di lainnya, kan harus di check up dulu ya. Oke. Ya mungkin saya tambahin sedikit ya. Boleh dok. Sakit pinggang itu kalau dulu kita belajar ya waktu kita masih residensi itu ada 9 sistem yang terganggu. Yang jadi alternatif berpikir kita bahwa bisa dari gangguan pencernaan, kalau pada perempuan gangguan sistem reproduksinya, bisa kulit, bisa otot, bisa tulang, saraf gitu ya. Bisa sistem kencing, ginjal. Nah, makanya untuk semua masyarakat Maluku yang mendengarkan ini kami himbau supaya kalau misalnya punya gejala sakit pinggang, entah satu sisi ataupun dua sisi, datang saja. Kan rata-rata kan sebagian besar semuanya udah punya BPJS. Kami juga melayani BPJS. Jadi nggak usah takut sakit pinggang, datang kita screening nanti kan. Kan pada akhirnya kalau memang bukan dari ginjal ya syukur gitu, cuman otot atau. Jadi supaya mencegah jangan sampai mumpung saya sakit pinggang batunya masih kecil gitu ya, masih bisa kita tangani cepat gitu. Tapi kalau batunya udah besar, nah ini kan kadang tindakannya harus Lebih ekstra. iya lebih ekstra gitu. Oke, baik dok, keren dok, siap. Jadi pola hidup sehat yang paling utama ya dok ya, karena lebih baik kita mencegah daripada kita nantinya susah ya untuk mengobati seperti itu. Oke, baik dok, mungkin hampir 30 menit ya kita berbincang-bincang dengan kedua dokter kita di saat ini. Dokter Andi, terima kasih. Dokter Wikmel, terima kasih untuk sudah berbagi tipsnya, sudah berbagi pengetahuan untuk kita, untuk Tribuners kita yang sudah menonton. Mungkin terakhir Tribuners, semahal-mahalnya hidup, lebih mahal itu ya kesehatan ya dok ya. Jadi mari kita jalankan pola hidup sehat. Kalau enggak nanti kita ketemu sama dokter-dokter ini. Oke baik, selamat sore dan Amatum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.